Hey guys, pernah nggak kalian galau gitu? Jadi kalau misalnya kalian mau latihan bicep, kalian itu mau ngambil apa? Dumbbell kah, barbell kah, atau kalian mau ambil kabel atau apa? Kan ada banyak variasi tuh kalau kalian mau latihan bicep. Nah kali ini aku pengen berbagi ke kalian, ada sebuah riset yang menarik menurutku, yang aku pengen bagi ke kalian. Jadi riset ini adalah kayak sebuah jawaban gitu loh. Jadi latihan apa sih yang kurang lebih paling cocok buat ngelatih bisa biar terasa banget. Jadi latihannya itu ngebandingin beberapa gerakan yang paling umum kamu lihat di tempat fitness. Kalau mau lagi latihan bicep, selain bicep juga ngelatih otot brachioradialis saja, kayak misalnya kamu di lengan bawahmu itu kan ada daging di sini nih, sedikit nonjol tuh namanya brachioradialis. Kurang lebih yang ini loh. So balik ke latihannya tadi ya. Jadi latihannya tuh yang biasa dilakuin ya di tempat fitness. Contoh yang di riset ini itu ada 3. Yang pertama itu dumbbell curl. Jadi ya pasti kamu sering lihat orang, atau enggak kamu sendiri pasti sering juga kan, ambil dumbbell kamu curling, ya kan, sambil berdiri. Terus ada juga pakai barbell. Terus ada juga yang lagi satu ya, mungkin beberapa tempat fitness nggak ada ya. Ini ada EZ bar curl. Jadi bentuknya kayak gini, kamu curling juga. Nah, 3 gerakan ini tuh dibandingin gitu loh. Yang mana sih yang bagusnya tuh? Nah, gimana caranya biar tahu yang mana bagus, mana yang jelek tuh? Dicek itu nilai EMG-nya. EMG itu apa sih? EMG itu ya elektromiografi. Jadi kayak ada kayak kabel gitu loh dipasang di bagian otot yang sedang dilatih, ada kayak elektroda namanya. Jadi dari sana dia bakal tahu respon dari ototnya tuh kayak gimana, apakah banyak yang kerekrut motor unitnya, alias banyak yang ketarik ototnya gitu, yang kepake pas satu selama gerakannya itu, pas satu dimasukin EMG-nya tuh di sensor lah, kayak ini bentuknya EMG-nya itu. Jadi kalau semakin tinggi EMG-nya berarti kan semakin banyak nih otot yang kena, otomatis kamu nanti latihannya bakal lebih efektif gara-gara itu. Nah, sekarang masuk ke risetnya. Jadi tuh ada 12 orang tuh mereka ngelakuin 3 gerakan itu yang tak bilang tadi, kayak dumbbell curl-nya, jadi alternating ya, jadi satu-satu gini. Terus mereka juga ngelakuin barbell curl sama EZ bar curl. Semua tuh buat ngecek yang mana sih yang paling efektif buat ngelatih bicep sama brachioradialisnya itu. Jadi daripada kita ribut-ribut, coba kita lihat hasilnya yuk. Jadi kayak kalian lihat di hasilnya ini ada kayak sejenis tabel ya, kalian lihat tuh. Jadi ada gambar A, B, C, D, E, F. Jadi agak ngebingungin, yang ngebosenin kalau ngeliat tabel kayak gini. Cuma kalau misalnya kita lihat itu, kita fokus ke bagian E sama F-nya aja. E sama F itu bagian eksentriknya. Jadi kalau misalnya kita latihan itu kan bisa ada bagian konsentrik sama eksentrik. Kayak contoh misal kamu lagi dumbbell curl, kamu naik ke atas itu namanya konsentrik. Terus pas kamu bagian turun itu namanya eksentrik. Kamu tahu nggak kalau pas eksentrik itu bagian yang paling momen emas banget buat kamu latih otot, karena bagian eksentrik itu memang yang paling wow untuk membentuk otot. Nah, kita lihat ya di tabel ini bagian E sama F. Yang E itu udah mengecek seberapa besar sih dampaknya gerakannya itu pas waktu di bagian bicep, pas eksentrik. Dan yang F itu pas di brachioradialis. Nah, kita lihat itu kan ada 3 tuh, ada yang putih, abu-abu sama hitam. Yang putih itu barbell curl, yang abu-abu dumbbell curl, dan yang tengah itu yang hitam itu EZ curl. Jadi kalau bisa kita bandingin antara kiri sama kanan, bicep sama brachioradialis, bisa kita lihat itu yang paling tinggi itu adalah EZ curl. Ya beda tipis lah sama barbell curl gitu loh. Cuma kalau misalnya kita lihat itu kiri sama kanan, bicep sama untuk yang bisa brachioradialis, memang yang paling tinggi itu EZ bar. Jadi kalau misalnya kamu pingin ngelatih fokus ke bagian bicep untuk curling, untuk bicep flexormu yang berdiri gitu loh, yang kayak gini, mending kita ngelakuin itu EZ bar ya. Jadi lebih hebat gitu efeknya nanti sama otot yang kita latih, yaitu bicep sama brachioradialis. Jadi kamu nggak buang-buang waktu daripada kamu ngelakuin barbell curl atau dumbbell curl. Tapi kalau misalnya
kamu nyaman menggunakan itu dan ada hasil, ya tetap lanjutin. Coba kalau dari hasil riset ini dan nunjukin kalau misalnya kamu bakal dapat hasil yang lebih wow kalau misalnya kamu memakai EZ bar curl. Ya, jadi kamu mungkin bisa coba masukin latihanmu kalau lagi latihan bicep. Kalau kamu dapat fitness, coba ambil EZ bar curl. Kamu lakuin beberapa curl dan biasanya kamu pakai barbel bebannya 20 kilo. Untuk curl coba kamu pakai 20 kilo EZ bar. Apakah bakal ada lebih terasa ke bicep sama brachioradialismu? Aku pribadi sih lebih terasa ya. Soalnya aku kalau pakai berdiri pakai dumbbell tuh kurang terasa. Nah, jadi aku mau bisa bilang di sana tuh EZ bar tuh wow banget. Tapi ya bukan berarti kalau misalnya kamu pakai dumbbell atau barbell tuh nggak ada gunanya. Soalnya kalau misalnya kamu pakai dumbbell contohnya ya, itu bisa kamu lebih spesifikkan untuk biar cuma kena bicepnya, jadi ada fungsinya. Contohnya kalau kamu ngelakuin gerakan ini, kalau nggak salah namanya spider curl. Jadi kamu bakal benar-benar kena short head sama long head dari bicepnya. Ya gitu. Tapi bukan berarti ya barbell sama dumbbell curl tuh nggak guna ya. Kalau bisa kamu nyaman pakai itu dan wow dapat hasil, ya lakuin itu aja. Tapi kalau misalnya kalian pingin dan cepet, kenapa nggak kalian cobain EZ bar curl? Soalnya bagus, hasilnya bagus dari EMG-nya itu. Voltasenya tinggi juga kalau dibandingin sama yang lain. So, sekian guys, makasih sudah nonton videoku. Kalau kalian ingin lihat perbandingan gerakan yang mana sih lebih efektif, jangan lupa komen di bawah. Kalian mau dapat latihan mana? Tanya aja bu, tanya di bawah, oke? Oh ya, kalau kalian ingin lihat risetnya, tak kasih di kolom deskripsi juga. Jika kalian mau nonton atau mau baca, silahkan ada di sana. Makasih sudah nonton ya, bye.